Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Sori Pada Martua Lubis, salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen S1. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan pemenuhan mata kuliah ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen operasi internasional. Dalam hal ini, materi yang ingin saya sampaikan meliputi yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga analisis konsep RBT, keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi yang pertama mengenai pendahuluan, teori berbasis sumber daya RBT menjadi landasan penting dalam memahami keunggulan kompetitif suatu perusahaan. RBT menekankan bahwa sumber daya unik dan berharga yang dimiliki perusahaan merupakan kunci keberhasilan dalam jangka yang panjang. Dalam landscape bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk menemukan keunggulan yang membedakan mereka dari pesaing. Teori berbasis sumber daya RBT menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami bagaimana sumber daya internal perusahaan, baik tangible maupun intangible, dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Mengenai metode penelitian sendiri, di sini metode ini mendalami pada suatu perusahaan atau unit bisnis tertentu, menganalisis secara detail sumber daya yang dimiliki, bagaimana sumber daya tersebut dimanfaatkan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Menganalisis di sini bagaimana perusahaan startup teknologi memanfaatkan sumber daya intelektualnya atau tim R&D yang kuat dan hak patennya untuk menciptakan produk inovatif dan menguasai pasar. Adapun beberapa metode yang ingin disampaikan di sini adalah bagaimana cara mengukur nilai ekonomi dari sumber daya intangible. Yang kedua, apa saja tantangan dalam mengelola sumber daya yang unik. Dan yang terakhir, bagaimana RBT dapat digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis. Analisis konsep RBT sendiri juga dikenal sebagai research based view adalah perspektif manajemen strategis yang menekankan pentingnya sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan sebagai pendorong utama keunggulan kompetitif dan kinerja yang unggul. Konsep inti RBT sendiri adalah heterogenitas sumber daya. Perusahaan memiliki kumpulan sumber daya dan kapabilitas yang berbeda. Sumber daya ini dapat sangat bervariasi di seluruh organisasi yang menyebabkan variasi dalam posisi kompetitif mereka. Imobilitas sumber daya adalah beberapa sumber daya sulit atau mahal untuk ditiru, ditransfer, atau direplikasi. Imobilitas ini menciptakan hambatan masuk bagi pesaing dan memungkinkan perusahaan dengan sumber daya yang berharga untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Karakteristik utama sumber daya keunggulan kompetitif atau framework PRIO, yang pertama adalah nilai. Sumber daya harus bernilai dalam artian bahwa sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang atau menetralkan ancaman di lingkungannya. Yang kedua, kelangkaan. Sumber daya harus langka, artinya sumber daya tersebut harus tidak umum atau unik di antara pesaing perusahaan. Yang ketiga, keunikan. Sumber daya harus sulit atau mahal untuk ditiru oleh pesaing. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketergantungan jalur ambiguitas, kausal, atau kompleksitas sosial. Dan yang terakhir ada organisasi. Perusahaan harus terorganisasi untuk memanfaatkan potensi kompetitif penuh dari sumber dayanya. Hal ini dapat melibatkan struktur proses dan budaya organisasi yang sesuai. Selanjutnya untuk pembahasan sendiri, di sini ada tiga yang menjadi sumber daya inti dari perusahaan Toyota. Yang pertama adalah sumber daya inti
Kerangka yang pertama kali dipahami Toyota Corporation adalah sumber daya inti. Nah, dalam sumber daya inti yang perlu dipahami di sini adalah terkenal dengan efisiensi dan kualitasnya. Atau sumber daya produksi Toyota ini aset inti Toyota yang sulit ditiru oleh pesaing. Dan yang kedua dari sumber daya inti dari Toyota sendiri adalah kualitas. Komitmen terhadap kualitas yang tinggi telah menjadikan ciri khas Toyota selama bertahun-tahun membangun kepercayaan konsumen di seluruh dunia. Dan yang ketiga ada jaringan pemasok yang kuat. Toyota memiliki hubungan yang erat dengan pemasoknya yang memastikan pasokan komponen yang berkualitas dan tepat waktu. Itu adalah bagian dari sumber daya inti dari Toyota Corporation. Selanjutnya setelah memahami sumber daya inti, barulah Toyota menerapkan penerapan RBT. Nah, dalam penerapan RBT ini yang menjadi fokus perhatian dari Toyota sendiri adalah standarisasi global. Toyota menerapkan standar kualitas dan efisiensi yang sama di seluruh pabriknya di dunia, memastikan produk yang konsisten. Yang kedua, adaptasi lokal. Meskipun menerapkan standar global, Toyota juga melakukan adaptasi terhadap preferensi konsumen di masing-masing pasar. Dan yang ketiga, fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Toyota menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya dalam pelatihan karyawan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan TPS total produktif ataupun TPS sistem produksi Toyota. Untuk yang ketiga di sini keunggulan kompetitif. Nah, Toyota sendiri memiliki keunggulan kompetitif di mana bagiannya adalah keunggulan biaya. Toyota System sendiri memungkinkan Toyota memproduksi mobil dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Yang kedua, kualitas produk, reputasi kualitas yang tinggi membuat konsumen lebih memilih Toyota. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Toyota mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dengan cepat. Adapun pengaruh konsep RBT terhadap keputusan strategis Toyota, di sini konsep RBT sendiri memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keputusan strategis Toyota Motor Corporation. RBT menekankan bahwa sumber daya yang unik dan berharga yang dimiliki suatu perusahaan merupakan kunci keunggulan kompetitif dalam kasus Toyota. Sumber-sumber daya inilah yang menjadi landasan bagi keberhasilan di panggung global. Berikut beberapa contoh bagaimana RBT mempengaruhi keputusan strategis Toyota. Yang pertama, fokus pada sistem produksi Toyota. TPS sendiri adalah jantung dari operasi Toyota. Sistem ini didesain untuk memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan fleksibilitas produksi. TPS merupakan sumber daya yang sangat berharga dan sulit ditiru oleh pesaing, sehingga menjadi fokus utama dalam strategi Toyota. Yang kedua, investasi dalam sumber daya manusia. Investasi di sini dimaksudkan adalah Toyota sangat meyakini bahwa karyawan adalah aset paling berharga. Mereka menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan karyawannya, sehingga menciptakan tenaga kerja yang sangat terampil dan berkomitmen. Yang ketiga, kualitas sebagai prioritas utama. Kualitas sebagai prioritas utama di sini komitmen terhadap kualitas adalah salah satu nilai inti Toyota. Kualitas yang tinggi tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat merek Toyota di mata konsumen global. Keempat, inovasi kontinu. Toyota terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk baru yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, pengaruh konsep RBT di sini adalah hubungan yang kuat dengan pemasok. Toyota membangun hubungan yang erat dengan pemasoknya, memastikan pasokan komponen yang berkualitas dan tepat waktu. Hubungan ini merupakan bagian integral dari TPS dan memberikan keunggulan kompetitif bagi Toyota. Keputusan strategis yang dipengaruhi oleh RBT. Yang pertama adalah ekspansi global.
Toyota sendiri memutuskan untuk melakukan ekspansi ke berbagai pasar di seluruh dunia, memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Yang kedua, diversifikasi produk. Toyota mengembangkan berbagai jenis kendaraan, mulai dari mobil penumpang hingga kendaraan komersial untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah investasi dalam teknologi baru. Toyota terus berinvestasi dalam teknologi baru seperti kendaraan listrik dan otonom untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya di masa depan. Implikasi bagi perusahaan lain sendiri, Toyota di sini menjadi yang pertama, identifikasi sumber daya inti. Perusahaan lain dapat belajar dari Toyota untuk mengidentifikasi sumber daya unik yang mereka miliki. Yang kedua, investasi dalam pengembangan sumber daya. Perusahaan perlu menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam mengembangkan sumber daya yang berharga. Yang ketiga, fokus pada kualitas. Kualitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek bisnis. Keempat, inovasi kontinu. Perusahaan perlu terus berinovasi untuk tetap relevan di pasar yang dinamis. Implikasi bagi perusahaan lain sebagai lanjutan adalah konsep RBT telah terbukti sangat efektif dalam membantu perusahaan seperti Toyota mencapai kesuksesan global. Dengan memahami dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pengaruh RBT sendiri pada keputusan strategis Toyota di sini telah menjadi landasan bagi Toyota dalam mengambil keputusan strategis yang krusial, terutama dalam hal pemilihan pasar, metode masuk pasar, dan strategi operasi. Teori ini menekankan bahwa sumber daya yang unik dan berharga yang dimiliki suatu perusahaan merupakan kunci keunggulan kompetitif itu sendiri. Untuk pemilihan pasar sendiri, Toyota melakukan yang pertama, identifikasi pasar yang sesuai. Toyota mengidentifikasi pasar-pasar yang memiliki potensi tinggi untuk memanfaatkan sumber daya unik mereka, seperti sistem produksi Toyota, kualitas produk, dan jaringan distribusi yang kuat di seluruh sektor perusahaan Toyota. Yang kedua, di sini Toyota menganalisis kecocokan sumber daya. Nah, maksudnya adalah Toyota menganalisis apakah sumber daya yang dimiliki dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang dituju. Misalnya, jika suatu pasar menuntut produk dengan kualitas tinggi dan keandalan yang tinggi, maka Toyota akan lebih tertarik untuk masuk ke pasar tersebut. Selanjutnya, metode yang dilakukan untuk memasuki pasar oleh Toyota sendiri adalah yang pertama, investasi langsung. Di sini Toyota sering memilih investasi langsung atau foreign direct investment untuk memasuki ke pasar baru. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengontrol secara langsung operasi dan memastikan bahwa standar kualitas dan efisiensi TPS terjaga. Kedua, kemitraan strategis. Dalam beberapa kasus, Toyota juga membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan lokal. Ini justru akan mempercepat penetrasi pasar yang akan memanfaatkan pengetahuan lokal setempat. Pada kasus strategi operasi, Toyota sendiri memiliki strategi operasi yang pertama, standarisasi global. Toyota menerapkan standar kualitas dan efisiensi yang sama di seluruh pabriknya di dunia, memastikan produk yang konsisten dan memenuhi ekspektasi pelanggan global. Yang kedua, adaptasi lokal. Meskipun menerapkan standar global, Toyota juga melakukan adaptasi terhadap preferensi konsumen di masing-masing pasar. Misalnya, mereka mengembangkan model mobil yang sesuai dengan kondisi jalan dan iklim di pasar tertentu. Yang ketiga, fokus pada kualitas. Komitmen terhadap kualitas adalah salah satu nilai inti Toyota. Kualitas yang tinggi tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga memperkuat merek Toyota di mata konsumen global. Yang terakhir, efisiensi biaya. TPS memungkinkan Toyota memproduksi mobil dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing, memberikan keunggulan kompetitif dan persaingan yang dapat diterima oleh segmen pasar. Untuk contoh penerapan RBT dalam keputusan strategis Toyota, di sini dapat kita berikan yang pertama, pemilihan pasar.
Toyota memilih untuk masuk ke pasar negara berkembang seperti India dan Cina karena melihat potensi pertumbuhan yang besar dan kesamaan preferensi konsumen dengan pasar domestik Jepang. Yang kedua, metode masuk pasarnya, Toyota sering membangun pabrik sendiri di negara-negara tujuan untuk memastikan kualitas produk dan kontrol atas produksi. Namun, di beberapa negara mereka juga menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk mempercepat penetrasi pasarnya. Untuk strategi operasi sendiri, contohnya di sini adalah Toyota menerapkan TPS di semua pabriknya di seluruh dunia, namun juga melakukan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Misalnya, di Amerika Serikat, Toyota mengembangkan model SUV yang lebih besar untuk memenuhi permintaan konsumen di daerah Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya, mengenai sumber daya dan kapabilitas spesifik Toyota Motor Corporation. Untuk sumber daya fisik, di sini Toyota memiliki fasilitas produksi. Toyota memiliki jaringan pabrik yang luas di seluruh dunia, dilengkapi dengan teknologi produksi mutakhir. Fasilitas ini dirancang untuk efisiensi dan fleksibilitas tinggi. Hal ini akan memungkinkan Toyota untuk memproduksi berbagai model kendaraan dengan volume yang sangat besar. Untuk rantai pasok sendiri, Toyota memiliki jaringan pemasok yang kuat dan terintegrasi secara global. Jaringan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan komponen berkualitas dengan harga yang kompetitif dan memastikan ketersediaan komponen secara tepat waktu. Sumber daya dan kapabilitas spesifik Toyota Motor Corporation. Sumber daya secara intangible-nya, yang pertama merek yang kuat, yang kedua reputasi perusahaan, yang ketiga, paten dan teknologi. Yang keempat, budaya perusahaan. Untuk kapabilitasnya sendiri, Toyota memiliki sistem produksi Toyota, kualitas produk, inovasi produk, manajemen rantai pasok, dan yang terakhir adalah pengembangan SDM-nya. Kesimpulan di sini, penulis ingin menyampaikan konsep research teori telah mencapai fondasi bagi kesuksesan global Toyota Motor Corporation. Dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang unik serta kapabilitas inti, Toyota telah berhasil membangun keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing. Berikut adalah poin-poin penting yang disimpulkan. Yang pertama, mengenai sumber daya sebagai aset utama, Toyota di sini menyadari bahwa sumber daya yang dimiliki, baik itu fisik, pabrik, rantai pasok, maupun non-fisik, merek, budaya, perusahaan, teknologi, merupakan aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh Toyota Corporation. Yang kedua, fokus pada keunggulan inti. Toyota tidak mencoba untuk menjadi yang terbaik di semua hal, melainkan fokus pada keunggulan intinya, yaitu sistem produksi yang efisien dan efektif. Yang ketiga, adaptasi dan inovasi. Toyota mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis melalui inovasi produk dan proses. Yang keempat, kualitas sebagai prioritas utama. Komitmen Toyota sendiri terhadap kualitas telah menjadi DNA Toyota, membangun kepercayaan konsumen di seluruh dunia. Yang kelima, kemitraan strategis. Toyota tidak ragu untuk menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk memperkuat posisi mereka di pasar global. Yang keenam adalah keberlanjutan. Toyota semakin fokus pada keberlanjutan, baik dari segi lingkungan maupun sosial sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang dimiliki oleh Toyota Corporation. Demikian saja presentasi yang ingin saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.